Poin nomor 2. The 1% Rule. Jurusmu gaji kecil jadi investasi besar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin anak muda nyerah. Investasi. Lo mungkin bilang ke gue, gaji gue aja pas-pasan banget buat makan doang. Gimana ceritanya gue mau investasi? Modalnya dari mana? Nah, ini rahasia kedua gue. The 1% Rule dalam menabung dan investasi. Ini adalah mindset hack yang paling ampuh buat lo yang ngerasa gaji lo itu kecil. Please, jangan pernah tunggu sampai gaji lo besar dulu baru lo mulai menabung dan investasi. Itu adalah mitos yang diciptakan oleh orang-orang yang gak akan pernah kaya. Karena, percaya deh, seberapa besar pun gaji lo nanti, kalau mindset lo boros, duit lo bakal habis juga. Mulai dari yang paling kecil. Gue tantang lo sekarang juga, untuk sisihkan minimal 1% aja dari total penghasilan lo setiap bulannya. Kalau gaji lo sebulan 5 juta rupiah, 1%-nya itu cuma 50.000 rupiah. Cuma segitu, 50.000 itu lo bisa beliin kopi 2 gelas, atau lo bisa beliin 1 bungkus rokok, atau lo bisa buat bayar parkir beberapa kali. Nominalnya sepele banget kan? Exactly. Ini bukan soal seberapa besar nominalnya guys. Ini soal membangun kebiasaan finansial yang benar-benar kokoh dan anti goyah. Lo mulai dari 1%. Minggu depan atau bulan depan, setelah lo nyaman, lo naik menjadi 2%. Bulan depannya lagi, lo paksa diri lo jadi 3%. Lakukan ini terus-menerus. Naikin secara bertahap sampai lo mencapai angka ideal yang dianjurkan para financial planner sukses, yaitu 10% sampai 20% dari gaji bersih lo. Lo nggak akan berasa uang lo hilang karena naiknya itu pelan dan bertahap. Tapi lo udah punya kebiasaan auto debit ke masa depan lo yang kuat banget. Uang yang lo sisihkan ini harus langsung lo masukkan ke instrumen investasi yang mudah lo akses. Entah itu reksadana pasar uang yang risikonya rendah, atau saham-saham blue chip yang lo udah pelajari di poin 1. Kenapa the 1% Rule ini gue sebut jurus anti gagal? Karena konsistensi beats intensity. Lebih baik lo konsisten nabung dan investasi kecil tapi rutin setiap bulan, daripada lo sekali-sekali investasi gede tapi besoknya lo berhenti karena ngerasa terpaksa atau beban banget. Prinsip ini mengajarkan lo untuk selalu membayar diri lo sendiri dulu sebelum lo membayar orang lain, alias belanja. Lo harus perlakukan tabungan dan investasi lo itu seperti tagihan wajib yang gak boleh lo skip. Lakukan ini dan lihat aja, dalam 5 tahun, yang namanya compounding effect itu bakal bekerja. Itu adalah keajaiban bunga berbunga yang bakal bikin lo kaget lihat saldo investasi lo. Banyak orang gagal kaya karena mereka fokus ke spending, bukan saving. Ingat, kekayaan itu bukan ditentukan dari seberapa banyak lo bisa menghasilkan uang, tapi jauh lebih penting seberapa banyak uang yang lo simpan dan lo kembangkan agar uang itu bekerja buat lo. 1% hari ini, jadi financial freedom di masa depan. Start small, think big, and be consistent. Ini adalah hukum alam yang gak bisa lo bantah.